Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Arini, di mata pelajaran sosiologi. Di video ini, Ibu akan membahas materi tentang integrasi sosial. Sebelum membahas materi integrasi sosial, mari kita simak video berikut ini. Indonesia, negara kepulauan, rumah bagi keanekaragaman di dalamnya. Terbentang alam yang indah, dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam yang haruslah kita jaga. Selain itu, ada beraneka ragam suku, ras, agama, dan budaya yang dimilikinya. Namun, keberagaman tersebut dapatlah hidup berdampingan, seperti semboyan yang selalu kita tanamkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari integrasi sosial, yaitu adanya integrasi bangsa. Lalu, apa pengertian dari integrasi sosial itu? Berikut ini pengertian integrasi sosial dari beberapa ahli. Yang pertama dari Gilin dan Gilin, di mana integrasi sosial adalah sebuah fenomena sosial di mana di dalamnya ada proses sosial terkait dengan perbedaan unsur budaya, emosional, keinginan, dan perilaku, di mana masyarakat sadar akan perbedaan itu dan berupaya untuk melakukan proses perdamaian atau penyatuan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi konflik. Kemudian dari Paul B. Harten, beliau menyatakan bahwa integrasi sosial adalah penyatuan dari interaksi etnik dan ras, sehingga nantinya akan menunjang kegiatan ekonomi dan juga budaya. Jadi, kesimpulannya, integrasi sosial adalah penyatuan unsur-unsur yang berbeda sehingga membentuk satu kesatuan masyarakat yang serasi. Nah, berikut ini bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Yang pertama, integrasi koersif, kedua, integrasi normatif, dan yang ketiga, integrasi fungsional. Integrasi koersif, di mana integrasi ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, di mana dalam hal ini cara-cara penguasa menggunakan cara koersif atau kekerasan. Contohnya bisa kalian lihat di gambar ya, yaitu ada para pendemo gitu. Nah, biasanya pendemo ini rusuh kemudian dilakukan apa? Penyemprotan gas air mata. Kemudian bentuk integrasi sosial yang kedua adalah integrasi normatif, di mana integrasi ini terbentuk karena adanya norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Jadi adanya aturan. Nih, contoh di gambarnya adalah misal ada peraturan pemakaian seragam sekolah di SMA, yaitu atasan putih, bawahnya abu-abu. Jadi satu sekolah itu seragam gitu ya, misal di hari Senin itu menggunakan seragam putih abu-abu seperti itu karena adanya aturan, makanya terjadi keseragaman. Yang ketiga adalah integrasi fungsional, di mana integrasi ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Integrasi ini dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam masyarakat. Contohnya ada pada gambar, yaitu integrasi yang terjadi di pasar tradisional. Di pasar ada penjual dan juga ada pembeli. Penjual itu fungsinya apa? Menjual tentu saja dagangannya, dan juga pembeli memiliki fungsi membeli dagangan. Mereka berintegrasi dalam sebuah kegiatan ekonomi.
Oke anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya terjadinya integrasi. Faktor yang pertama adalah homogenitas kelompok, di mana dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi mudah dicapai. Sebaliknya, dalam kelompok atau masyarakat yang majemuk atau beragam, integrasi sosial akan tercapai dengan memakan waktu yang lebih lama. Contohnya adalah ketika di sebuah kampung itu hanya terdiri dari satu suku saja, yaitu Sunda, itu akan mudah terjadinya integrasi karena mereka memiliki nilai-nilai yang sama. Namun jika di dalam sebuah kampung itu terdiri dari banyak sekali suku, ada orang Jawa, orang Batak, orang Betawi, maka akan lebih cenderung lama juga terjadinya integrasi karena mereka memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda. Lanjut, faktor yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Nah, umumnya dalam kelompok yang kecil tingkat kemajemukan anggotanya itu dia relatif rendah. Nah, di dalam kelompok kecil ini juga terjadinya hubungannya itu secara intensif atau lebih sering gitu ya, sehingga tukar menukar budaya akan semakin cepat. Faktor yang kedua ini analoginya adalah ketika di dalam sebuah kelompok itu hanya terdiri dari 3 orang dibandingkan dengan 100 orang, maka penyatuan dari perbedaan itu akan lebih mudah terjadi pada kelompok yang terdiri dari tiga orang karena komunikasinya juga akan lebih intensif kan hanya berjumlah 3 ya dibandingkan dengan 100. Nah, ini adalah besar kecilnya ke kelompok. Faktor yang ketiga adalah aktivitas komunikasi. Nah, di sini adalah semakin kita intens komunikasi atau sering, maka akan lebih cepat terjadinya integrasi karena di dalam komunikasi itu kita bisa saling memahami dan juga bisa saling mengerti perbedaan-perbedaan yang ada. Namun sebaliknya, jika komunikasi jarang dilakukan, maka integrasi sosial akan lebih cenderung lambat terjadi. Nah, faktor yang terakhir adalah mobilitas geografis, di mana anggota baru yang datang tentu harus menyesuaikan dengan identitas masyarakat yang menjadi tujuannya. Semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadinya proses integrasi sosial. Oke anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.